Di sini mungkin aku ada beberapa highlight aja yang bisa aku sharing berdasarkan dari apa yang aku rasakan juga, dan aku harapkan aku bisa memberikan tips yang juga bermanfaat buat kalian dari masing-masing indikator krisis ini yang bisa membantu kalian untuk merasakan jauh lebih rilis terkait dengan stressful yang kalian rasakan. Yang pertama, aku miliki kerja berlebihan yang kronis. Yes, topik ini sebenarnya cukup bisa dirasakan dan relatable untuk beberapa orang sebenarnya, karena biasanya untuk kerja berlebihan seperti ini biasanya kita mengorbankan waktu pribadi kita atau waktu personal kita untuk menyelesaikan tas-tas yang mungkin kadang nggak make sense dari company. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel Kiki Rahmawati, dan seperti biasa kita akan ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset hanya di channel ini. Well, how are you today? Karena aku harapkan kalian tetap bakal baik-baik aja dan selalu successful. Oke, di topik kali ini kita akan ngebahas satu topik yang menurut aku cukup interesting kita bahas, karena kemarin-kemarin kan kita sibuk nih mencoba mencari topik yang berkaitan dengan dunia kerja, profesionalism, bagaimana caranya, tips and trick, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau ngebahas topik yang terlepas dari itu semua, ada hal yang related atau berkesinambungan dengan topik yang sebelumnya, yakni adalah work-life balance crisis. Yes, work-life balance crisis. Nah, di sini kan banyak banget nih topik-topik yang berkaitan dengan topik ini ya. Tapi di sisi aku cukup banyak perspektif-perspektif yang sebenarnya itu nggak sama, tapi aku pengen tahu dong dari perspektif kalian. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, what do you think about work-life balance crisis in your perspective point of view. Nah, sembari kalian juga bisa menulis di kolom komentar, dan izinkan aku untuk memberikan perspektif dari aku sendiri terkait dengan work-life balance crisis ini, karena menurut aku berdasarkan dari apa yang aku lihat dan berdasarkan dari apapun yang aku rasakan dan juga cerita-cerita dari orang juga ke aku, itu berkaitan dengan tuntutan terkait dengan professionalism dan juga personal life kalian yang memang tidak efektif dan tidak berjalan lancar sebenarnya. Jadi ada beberapa topik dan beberapa hal yang mungkin sangat berkesinambungan untuk bisa menjadikan hal work-life balance crisis ini menjadi hal yang buat kalian itu mendapatkan stres, mendapatkan tekanan, mendapatkan kehidupan yang jauh tidak membuat kalian happy, dan bisa jadi membuat kalian memiliki hidup yang terdemotivasi dan tidak mau untuk melanjutkan hidup kembali. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa bahas topik ini supaya bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menempatkan diri di kondisi yang jauh lebih baik. And you know what? Indikator-indikator krisis yang bisa membuat hal-hal ini terjadi itu ada banyak banget. Cuman di sini mungkin aku ada beberapa highlight aja yang bisa aku sharing berdasarkan dari apa yang aku rasakan juga, dan aku harapkan aku bisa memberikan tips yang juga bermanfaat buat kalian dari masing-masing indikator krisis ini yang bisa membantu kalian untuk merasakan jauh lebih rilis terkait dengan stressful yang kalian rasakan. Yang pertama, aku miliki kerja berlebihan yang kronis. Yes, topik ini sebenarnya cukup bisa dirasakan dan relatable untuk beberapa orang sebenarnya, karena biasanya untuk kerja berlebihan seperti ini biasanya kita mengorbankan waktu pribadi kita atau waktu personal kita untuk menyelesaikan tas-tas yang mungkin kadang nggak make sense dari company. Jadi contohnya kayak kalau seandainya kalian mendapatkan satu tas dengan deadline yang cukup dekat gitu kan, terus kemudian tasnya tuh cukup banyak, kalian harus mengorbankan diri kalian untuk mungkin overtime atau mungkin jam-jam waktu tidur kalian atau mungkin jam-jam hangout kalian untuk waktu internal personal kalian juga kalian harus korbankan di sana, karena at some point jam kerja itu nggak cukup untuk dilakukan atau menyelesaikan terkait dengan tas ini. Nah, aku harapkan teman-teman mungkin bisa sedikit speak up kepada atasan kalian atau mungkin kepada leader kalian juga, bahwasanya kalau seandainya kalian mendapatkan satu tas yang menurut kalian itu tidak make sense dengan deadline yang ada dan itu cukup tight, mungkin kalian bisa menyuarakan isi hati kalian dan pikiran kalian, bahwasanya jangan sampai pekerjaan kalian pun yang lainnya keteteran atau mungkin tidak dihandle
handling secara baik dikarenakan memang untuk memprioritaskan satu task yang menurut kalian pun juga itu tidak make sense. Jadi menurut aku mungkin bisa diupayakan untuk bisa adanya obrolan, dan juga kalian harus berani untuk men-setup boundaries itu juga supaya itu tidak efek ke diri kalian secara pribadi. Poin yang kedua, aku punya poin terkait dengan stres dan kelelahan. Jadi poin pertama itu kan kita sudah ibaratnya burn out banget nih untuk menyelesaikan tas-tas itu, dan at some point kalian nggak punya cara untuk mendeliver stres kalian dengan yang kalian rasakan biasanya stressful, burn out, terus kemudian juga kalian merasa benar-benar kelelahan dan bahkan kalian nggak bisa berpikir dengan tenang kayak gitu. Nah, dengan poin-poin yang tadi aku sampaikan sebenarnya itu adalah efek yang tadi aku sampaikan berkaitan dengan diri kalian sudah ada di fase yang mengalami how can I say, efek terkait dengan jam kerja yang berlebihan itu. Sebenarnya ini sudah ada di titik yang seharusnya kalian udah harus aware dengan diri kalian, karena kalau seandainya kalian nggak aware, kalian akan cepat sakit, terus kemudian juga kalian juga bakal ngerasain demotivasi untuk bekerja karena dengan rutinitas yang begitu-begitu aja dan apalagi dengan deadline yang tight banget. Jadi menurut aku ini adalah fase dimana kalian harus mawas diri, setup boundaries kalian, nah dimana kalian harus batasi diri kalian untuk tidak terus-menerus memiliki jam kerja yang berlebihan itu sendiri. Jadi I think it's something that makes you happy, dan go for it. Dan yang ketiga, aku punya poin terkait dengan penurunan produktivitas kerja. Nah, dari yang tadi aku sudah sampaikan nih, kalian ngerasain stres, kelelahan, atau bahkan kalian udah punya anxiety sendirilah ibaratnya dengan pekerjaan itu, pastinya produktivitas kalian akan menurun. Ditambah lagi dengan adanya demotivasi yang tadi aku sampaikan. Ada banyak banget hal yang berkaitan untuk menjadi poin kalian tidak ada di level efisiensi kerja itu sendiri. Karena ada banyak banget nih yang kalian pikirkan, dimana kalian pengen banget untuk bisa menyelesaikan tas-tas itu dengan cepat, bagaimanapun caranya, karena kalian udah ngerasa bahwa aku udah burn out banget nih dan aku nggak bisa untuk mikir jernih. Jadi di saat itulah dimana kamu harus ngobrol dengan leader kalian bahwasanya mungkin releasing cuti-cuti kalian, atau mungkin kalian bisa ambil hari libur tambahan supaya kalian bisa untuk merefleksikan diri, supaya kalian bisa kembali lagi bekerja dengan perasaan yang jauh lebih refresh. Karena kalau seandainya itu tetap tidak dilakukan, aku takutnya sebenarnya kalian nggak bisa achieve terkait dengan key performance indicator kalian. Karena performance indicator itu kan akan efek juga ke penilaian atau evaluasi kinerja kalian. Jadi kalau seandainya terus-menerus seperti itu dan hasil dari penilaiannya juga kurang baik, well, company bisa banget memberikan kalian punishment dengan berbagai cara yang dimiliki oleh company itu sendiri berdasarkan dari regulasi dan rules yang mereka punya. Entah dengan adanya warning letter, atau mungkin dengan adanya scoring, atau yang bahkan paling fatal itu adalah terkait dengan termination itu sendiri. Jadi aku harapkan ini tidak terjadi dengan kalian, and I think this is something the stage that you need to follow up with your leader, supaya kalian juga bisa menjadi pribadi yang cukup bisa membuat life balance antara profesional dan personal kamu. So, good luck. Indikator yang terakhir yang menurut aku bisa kita observe untuk menilai orang itu sudah ada di titik yang benar-benar krisis dan tidak memiliki work-life balance itu sendiri, itu adalah terkait dengan masalah kesehatan. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena apa yang dilakukan sudah menjadi rutinitas, mungkin I don't know like around monthly atau mungkin sudah bertahun-tahun juga, itu sudah ngefek kepada psikisnya juga, dan juga dari fisik atau juga mentalnya juga. Karena ada beberapa faktor yang membuat itu juga memberikan kita rangsangan kepada tubuh kita supaya kita tuh punya hormon yang jauh lebih tegang. I don't know kalau seandainya memang itu dalam sainsnya tersebut seperti itu, tapi menurut aku kalau orang-orang yang memang sudah memberikan tidak memberikan lebih tepatnya untuk boundaries tersebut dan juga membuat diri kita cukup burn out, itu memiliki rasa how can I say, rasa sensitivitas dalam tubuh kita itu jauh lebih tinggi. Jadi contoh nih, kalau seandainya teman-teman ngerasa udah bener-bener penat, udah bener-bener ngerasa nggak ada solusi lagi dalam dunia kerja, ujung-ujungnya kalau seandainya teman kerja kalian ada nyapa atau salah sedikit aja, kalian ngerasa lebih jauh sensitif
dan di situ juga kalian juga akan ngerasa mungkin terkait dengan personal assessment kalian terhadap teman kalian itu jauh lebih buruk, terus kemudian personal assessment terhadap society di lingkungan kerja kalian juga jauh lebih buruk, dikarenakan memang dari diri kalian hanya fokus untuk di diri kalian yang sudah benar-benar burn out. Jadi saranku, kalau seandainya sudah ada hal di titik ini dan kalian pun juga tidak memiliki teman cerita nih yang menurut kalian mumpuni untuk mendengarkan beban dari kehidupan kamu atau mungkin dari dunia kerja kamu atau bahkan dunia personal kamu, go ahead banget, kalian butuh yang namanya tim profesional yang dimana kalian bisa bercerita dengan bebas di psikolog. Atau mungkin kalau seandainya kalian belum sampai ada di titik itu, mungkin bisa mendengarkan podcast untuk bisa mendengarkan dan juga memberikan pemikiran-pemikiran yang baru dan juga insight-insight baru supaya kalian tidak hanya terfikirkan dalam satu bubble aja yang dimana bubble itu juga sudah rusak atau sudah tidak ada positivity di dalamnya. Jadi kalian harus mencari bubble baru yang dimana tetap membuat kalian termotivasi dan juga tetap semangat untuk menjalani hidup. Dan juga kalau kalian nih misalkan sudah merasakan hal yang sakit atau mungkin kalian juga sudah bolak-balik ke klinik, entah itu dengan imun kalian yang sudah cukup lemah atau apapun, please banget bisa dikontrol secara rutin. Jadi kalian juga tahu apa nih ada di stage mana kesehatan kalian dan kalian tahu diagnosnya dan kalian tahu action plan-nya yang dilakukan untuk tubuh kamu seperti apa. So aku harapkan kalian selalu baik-baik aja dan kalian tahu menempatkan diri kalian untuk dalam work-life balance ini, karena menurut aku work-life balance itu kan cukup wider banget ya. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa men-trigger ini terjadi, tapi di sisi lain kalau seandainya kalian bisa mengkontrol diri kalian dengan baik, I'm pretty sure kalian juga bisa untuk membuat dan mendeliver sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi jangan pernah paksa kalian juga dan jangan pernah paksa pikiran diri dan juga hati kalian kalau seandainya memang kalian belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Okay? So from my perspective, that's pretty much it. Oke, kita sudah ada di penghujung video. I would like to say thank you very much buat teman-teman yang sudah menantikan video aku dan juga sudah mau menonton sampai habis juga. Dan aku harapkan kalian punya pesan moral yang kalian dapatkan di video ini, karena topik ini tuh bener-bener topik yang cukup wider sebenarnya untuk kita bahas, karena dari perspektif orang lain dan perspektif aku juga itu bakal berbeda terkait dengan work-life balance ini. Ada yang memang membahas terkait dengan work-life balance itu hanya bekerja sesuai dengan jam kerja, atau mungkin work-life balance itu sendiri juga bisa dibahas terkait dengan pembiayaan atau mendapatkan benefit yang sesuai dan worth it, asalkan itu memang sudah diagreekan atau disetujui dari awal dengan company dan juga dari karyawan itu sendiri. But anyway, terlepas dari apapun itu, aku cuma pengen ngingetin kalian juga untuk tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan kalian supaya kalian tidak merasa burn out, apalagi kalian anxious dengan adanya pekerjaan kalian, karena kenyamanan dari bekerja itu kalian yang tentukan dan kalian pilih. So, buat kalian yang memang mau mensupport channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik diskusi bersama lainnya bareng aku di channel ini. So, thank you so much everyone. Bye-bye. Bye-bye.